Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin mau menceritakan Taksi Driver 3, yaitu layanan taksi misterius yang menawarkan layanan balas dendam untuk para korban yang tidak mendapatkan keadilan melalui hukum. Menariknya, Taksi Driver 3 juga mengangkat isu kejahatan yang terjadi di dunia nyata, seperti penculikan dan pembunuhan pekerja muda yang bekerja di luar negeri, eksploitasi seksual, aktivitas sekte, operasi ilegal, hingga skandal klub malam. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai di kota Fukuoka, Jepang. Para VIP sedang menonton film sebelum acara utama dimulai. Setelah film selesai, MC datang menyapa para tamu itu. Lalu truk film pergi dan para tawanan wanita dibawa ke depan para tamu. Satu wanita Rusia dibawa ke depan untuk jadi wanita lelangan. Lalu, para VIP menyalakan laser untuk yang mau ikut lelang. Di saat para VIP melakukan pelelangan, ternyata Kim Dogi sudah memantau dari kejauhan. Setelah wanita itu terjual $12.000, dia dibawa ke pembeli VIP itu. Namun, Kim Dogi yang melihat langsung menendang dan memukul si pembawa wanita sambil memakai topeng. Lalu, dua mekanik Choi Gonggu dan Pak Ji-on melempar bom asap ke area tersebut. Para wanita yang ada di situ mulai kabur dari sana. Lalu ada pemotor datang ke situ yang ternyata adalah Go-eun, si hacker cantik. Kim Dogi terus melawan para penjaga dengan mudah. Pak Jang yang berada di kapal untuk memantau keadaan. Kim Dogi menghajar semua pengawal hingga tersisa si MC acara. MC itu tak sengaja menjatuhkan topeng Kim Dogi yang membuatnya kesal dan langsung memukulnya. Sebelum scene itu, wanita bernama Yun Iso yang jadi tawanan. Yun Iso menangis meratapi nasibnya. Lalu dia memindahkan patung dan menggeser balok untuk jadi tangga. Setelah tinggi, Iso langsung memecahkan kaca dengan sepatu yang membuat para penjaga langsung masuk. Tapi Iso sudah melompat dari sana dan mencoba berlari dari kejaran mereka. Yun Iso kabur menyusuri hutan. Dan ternyata jalannya buntu karena di depannya tebing tinggi dan laut lepas. Yun Iso menangis terseduh-seduh melihat nasibnya sekarang. Tapi para pengejar hampir sampai, yang membuat Iso nekat mencebur ke laut. Singkatnya, Yun Iso terdampar di pinggir pantai. Iso terbangun dari pingsannya dan ada botol berisi kertas yang berada di sampingnya. Lalu, Iso mencoba menghubungi nomor yang ada di kertas itu. Pak Jang pun menjawab teleponnya, namun saat meminta pertolongan, para pengejar sudah sampai di sana dan membawa Yun Iso lagi. Di sisi lain, Kim Dogi sedang membawa pelanggannya mengantar ke rumahnya. Di sisi lain juga, dua mekanik dan Go-eun mau melakukan ritual keselamatan mobil baru mereka. Mereka pun memberi penghormatan ke mobil itu. Lalu mereka menerima pesan dari Pak Jang kalau ada misi baru. Mereka langsung bergegas ke ruangan rahasia pertemuan. Kim Dogi lalu datang terlambat dan bertanya bagaimana perjalanan Pak Jang di Jepang. Di sana, Pak Jang hanya menemukan kartu pelajar dari Yun Iso. Kim Dogi lalu mengusulkan akan menjadi guru untuk mencari informasi tentang Yun Iso. Besoknya, Dogi menyamar jadi guru dan langsung masuk ke kelas Yun Iso. Kim Dogi lalu meminta ketua kelas untuk berbicara berdua dengannya. Dogi bertanya-tanya tentang kabar Yun Iso. Kata ketua kelas, Iso sedang melakukan camp perjalanan di Jepang. Di sisi lain, Pak Jang datang ke rumahnya Yun Iso. Tapi kata neneknya, Iso sedang belajar di akademi asrama. Lalu catatan Iso saat dicek Dogi, isinya tentang pengobatan lensa untuk neneknya.
Saat menelepon Pak Jang, Yeji temannya Iso ada di sana. Kim Dogi langsung menghentikannya dan memberikan kartu pelajar Yun Iso. Hal itu membuatnya menangis karena kesalahannya. Saat itu, Yeji menawarkan game untuk dimainkan Iso. Karena Yeji beralasan ke ruang guru, Iso jadi memainkan game itu dan ternyata menang. Setelah itu, Yeji memberikan uang ke Iso karena telah menang game itu. Iso berpikir bisa mendapatkan uang itu selama sebulan untuk bisa mengobati mata neneknya. Akhirnya dia ingin memainkan game itu. Dan sejak saat itu, Iso terus memainkan game itu hingga melupakan waktu. Begitu mulai kalah, dia tidak bisa terkendali dan mengalami kecemasan hebat. Karena minus, Iso setuju menekan syarat ketentuan tanpa membacanya. Akhirnya dia didatangi oleh dua orang untuk menagih utang di game itu. Dan ternyata Yeji juga dibawa. Iso ingin melunasi utangnya dengan paruh waktu. Tapi mereka tidak mau. Lalu Yun Iso dikirimkan barcode agar temannya mengunduh game itu juga. Keesokan harinya saat Iso bermain, temannya tertarik memainkan game itu. Dan saat Iso mau ke toilet, dia berpikir lagi dan langsung mengambil HP-nya. Goun mencoba game itu dan melihat syarat dan ketentuan. Yang ternyata itu adalah pinjaman $300. Tapi dipecah $75, namun bunga tahunannya ternyata 5.000%. Yang $300 jadi $1.500. Game itu ternyata mirip slot ataupun judi. Lalu saat sekolah, Yun Iso ditelepon pria itu. Saat Iso pulang ke rumah, pria itu masuk ke dalam dan ingin mencari kotak uang. 공통해 보자. 아, 진짜 안 돼요. 와, 궁금하네. Yeji lalu datang ke situ meminta menghentikannya. Yeji ingin melaporkan ke polisi, tapi diancam mereka kalau yang akan ditangkap Yeji dan Iso karena berjudi. Mendengar itu, Iso memohon untuk jangan lapor ke polisi dan tidak akan mengulanginya lagi. Akhirnya, bos itu menawarkan sesuatu. Ternyata mereka ditawari bekerja di Jepang untuk melunasi hutangnya. Iso setuju akan hal itu dan Yeji menyalahkan dirinya. Iso berpikir seharusnya dia tidak memainkan gamenya. Yeji meminta maaf karena hal itu. Sebelum berangkat, Iso menyelimuti neneknya saat tidur. Namun Yeji dipergoki ayahnya dan ponselnya disimpan ayahnya. Karena hal itu, Iso tidak bisa menghubungi Yeji. Akhirnya Iso pergi sendirian ke Jepang. Dogi kesal karena game itu bisa diakses siapapun dengan mudah. Sasarannya anak di bawah umur yang belum punya pengalaman media sosial. Akhirnya, mereka semua setuju untuk melakukan misi ini. Kim Dogi lalu bersiap untuk misi dan masuk ke taksi mewahnya. 오이 발사문에 시작합니다. Taksi itu keluar dari garasi dengan sangat elegan. Rekannya juga masuk ke mobil baru mereka. Goun senang karena semua komputernya baru dan programnya juga baru. Goun lalu mengirim video saat Iso dibawa ke pelabuhan. Dan ternyata, dua orang itu hanya mengantar ke pelabuhan saja. Goun lalu punya rencana tersendiri. Saat Yeji pulang sekolah, Goun mendatanginya dan meminta barcode game yang dimainkan oleh Yun Iso. Karena Goun memaksa, Yeji pun memberikannya. Saat memainkannya, Goun kesal karena menang terus. Hal itu membuat Gyeonggu bingung. Lalu dua mekanik pergi dan Goun memainkannya terus-menerus hingga kalah. Akhirnya Goun menemui dua kurir itu untuk konsultasi. Lalu si bos bertanya, apakah Goun mempunyai teman? Tapi kata Goun, dia tidak mempunyainya. Lalu mereka berunding untuk membawa Goun ke Jepang seperti Yun Iso. Goun lalu memberitahu kalau perusahaan mereka berasal dari Jepang. Pak Jang berpikir, kita fokuskan dulu untuk mencari Yun Iso. Lalu Goun ditelepon untuk segera ke pelabuhan. Seketika, Goun berada di ruang tunggu pelabuhan dan semua rekannya juga ikut duduk di sebelah mereka. Dogi di kejauhan sambil memantau Goun. Setelah sampai di Jepang, Dogi juga mengikuti Goun yang mau dibawa oleh mobil hitam. Lalu Pak Jang memberikan mobil taksi ke Dogi dan dua mekanik. 어색해요. Tapi setirnya terbalik karena di Jepang. Lalu mereka pun pergi mengikuti mobil yang membawa Goun. Tapi si Gyeonggu salah jalur dalam mengemudinya yang membuat hampir menabrak mobil di depannya.
Lalu sesampainya di depan gedung, Go-on dibawa masuk oleh pria itu. Go-on masuk sambil Dogi dan dua mekanik menonton di kamera tersembunyi. Namun saat mereka ke ruangan, sinyalnya hilang yang membuat mereka khawatir kepada Go-on. Akhirnya, Dogi berlari masuk ke dalam dan langsung menghajar mereka semua yang menghadangnya. Semua dihajar habis sama Dogi. Dan saat dibuka, ternyata Go-on juga sudah menghajar pria itu. Dogi senang akan hal itu, tapi dia melihat foto-foto para korbannya. Akhirnya Kim Dogi mengancam bosnya dengan ditaruh di atas gedung. 知ってるよなこの子 Kim Dogi bertanya keberadaan Yun Iso. Karena Dogi terus melepas talinya, akhirnya dia berkata kalau Iso dibawa oleh mobil lain. Go-on lalu memberitahu mobilnya dan sudah melacak lokasi mobil itu. Dogi pun membiarkannya tergantung di atas gedung. Di sisi lain, bos perdagangan wanita datang menemui Yun Iso. Iso meminta tolong kepadanya dan langsung menusuk si penanggung jawab Iso. Lalu, bos itu memberitahu Iso agar jangan melawan kepada si pembeli nanti. Besoknya, Dogi dan rekannya datang ke lokasi mobil itu. Mereka melihat para bawahannya membuli si gendut karena mau nge-gym di sana. Dogi tanya ke Go-on, siapa yang bisa membawa kita masuk ke dalam? Dan Go-on berkata, orang dalam. Lalu Dogi memiliki sebuah rencana. Saat mereka mau masuk ke dalam, salah satu meludah namun terkena sepatu Dogi. Lalu Dogi memintanya untuk mengelap air liur itu. Karena tidak mau, Dogi pun menghajar mereka yang membuat sepemilik sasana muncul. Sepemilik meminta Dogi untuk masuk ke dalam. Lalu Dogi bergaya yang membuat dua gendut kagum kepadanya. 俺が行く Kemudian Dogi ingin bertemu sama bos mereka. Namun Kageyama, Shiba, dan Sumo datang untuk menantang Dogi. Si pemilik meminta Kim Dogi untuk bertahan selama 5 menit agar bisa diganti sepatunya. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam ring. Kim Dogi masuk dengan gaya kocaknya yang membuat mereka tertawa melihatnya. Mereka pun mulai berduel. Namun pukulan Dogi tidak mempan kepada Kageyama. Lalu Go-on yang melihatnya dari monitor mengkhawatirkan keadaan Dogi. Tendangan Dogi terus tidak mempan dan terus dibanting. Kim Dogi lalu dipeluk dengan sangat erat, namun Dogi bisa memukul kepalanya dengan sikutnya berkali-kali yang membuat kepalanya berdarah. Kim Dogi lalu melakukan teknik guntingan yang membuat Kageyama kesakitan. Akhirnya Kim Dogi menang akan duel tersebut dan membuat Kageyama pingsan. Lalu Kim Dogi menuju ke cermin untuk melihat kegantengannya dan menuliskan pesan untuk bosnya membelikan sepatu ke Kim Dogi. Mereka pun langsung memberi pelayanan yang bagus ke Kim Dogi. Lalu bos mereka diberitahu kalau Kim Dogi menginginkan pergantian sepatu barunya. Dan bos itu pun tersenyum melihatnya. Cerita dimulai ketika bos Yakuza atau Matsuda Kaita datang ke tempat korban perempuan yang dibunuh pembelinya. Karena belum mati, dia mencekik hingga mati. Besoknya detektif Jepang datang mengecek korban yang mati ditusuk dan dicekik lehernya. Lalu Interpol datang bernama Michael mengecek TKP. Detektif memberitahu kalau korban adalah warga Hong Kong yang hilang 2 tahun lalu. Detektif menerima telepon kalau agennya telah diserang. Di sisi lain, asisten Matsuda mengumpulkan uang untuk dibawa ke Matsuda. Setelah terkumpul, dia membawa uangnya ke tempat Matsuda Kaita berada, yang ternyata di dalamnya pusat situs judi online. Lalu asistennya menemui Matsuda kalau keuntungan dari Korea dan Hong Kong meningkat. Bawahannya juga datang memberitahu kalau ada pria yang membuat keributan di Sasana. Lalu, Matsuda menonton CCTV Sasana itu dan dia menyuruh bawahannya untuk memberikan sepatu baru dan bikin janji temu. Di sisi lain, Dogi memberitahu rekannya kalau mereka buat Sasana untuk merekrut pekerja yang kuat. Tapi ternyata mereka diikuti mobil di belakangnya. Kim Dogi meminta Gyeonggu lurus saja agar tidak mengikutinya. Lalu Kim Dogi belok dan mobil itu mengikutinya.
Ternyata setelah berhenti, dia adalah Kage Maya yang telah dikalahkan Kim Dogi. Lalu detektif Suzuki Hisashi datang menemuinya. Akhirnya Kim Dogi dibawa ke kantor polisi karena orang Korea mempunyai taksi di Jepang. Kim Dogi kata dia hanya menerimanya. Hal itu membuat Suzuki marah. Lalu, pemilik taksi memberitahu kepolisian kalau Kim Dogi sedang dalam pelatihan. Yang ternyata Pak Jang ada di sana. Suzuki memberi berkas Dogi ke Mikel kalau itu benar. Mikel memikirkan kalau Dogi bisa membantu mereka karena telah menggagalkan rencananya. Saat Kim Dogi mau pergi, Mikel memanggilnya dan mengajak untuk minum kopi. Lalu Mikel memperkenalkan diri dan meminta maaf. Kim Dogi tanya apa yang mau kalian bicarakan. Mikel bertanya apakah Dogi pernah melihat game itu karena banyak orang hilang dari Taiwan dan Hong Kong setelah pergi ke Jepang. Goun kata game itu sama dengan Yun Iso mainkan. Mikel memberi berkas Matsuda yang jadi pemilik perusahaan itu. Lalu lawan yang Dogi kalahkan di Sasana adalah detektif mereka yang telah menyamar. Kim Dogi tanya, kenapa kau memberitahu semuanya? Mikel memberitahu kalau Matsuda suka orang yang kuat dan mahir bela diri. Jadi, Kim Dogi bisa membantu mereka. Tapi, Kim Dogi menolaknya. Mikel merasa janggal karena supir taksi bisa mengalahkan detektif di Sasana Matsuda. Mikel ingin Kim Dogi jadi partnernya. Namun, Kim Dogi tidak mau dan pergi dari sana. Suzuki juga curiga karena supir taksi bisa 3 bahasa. Kim Dogi lalu berunding dengan rekan-rekannya. Goun pikir Matsuda adalah orang yang lebih berbahaya. Pertama, yang penting mereka bertemu Matsuda terlebih dahulu. Kemudian ada seorang pensiun Yakuza yang datang ke tempat 2 mekanik. Dia memperkenalkan diri bernama Hoshino Masahisa, pemilik tanah yang 2 mekanik tempati. Kim Dogi memberitahu kalau dia meminta komisi kalau bawa pelanggan. Pak Ji-on menyetujui dan Hoshino pun pergi dari sana. Kim Dogi lalu ditelepon kalau sepatunya sudah ada dan diminta bertemu Matsuda. Singkatnya, Kim Dogi masuk ke tempat pertemuannya dengan Matsuda. Setelah Kim Dogi duduk, bawahan Matsuda memberikan sepatu barunya. Lalu Matsuda berpikir agar Kim Dogi meminta maaf kepadanya karena telah membuat keributan. Bawahannya memberikan pisau dan banyak orang ada di luar ruangan. Matsuda ingin jari Kim Dogi untuk permintaan maafnya. Lalu, kumpulan bawahannya datang untuk menyerang Kim Dogi. Kim Dogi yang kesal melempar meja dan menendangnya. Kim Dogi menyerang mereka dengan sangat mudah. Lalu, Kim Dogi menendang bawahannya hingga tirainya jatuh yang membuat Matsuda terlihat. Kim Dogi lalu membawa bawahannya dan menawarkan jari orang lain. Tiba-tiba, asisten Matsuda memberitahu kalau para polisi sudah datang ke tempat mereka. Lalu, para polisi masuk ke tempat itu dan ternyata saat dicek, Matsuda dan Kim Dogi sudah kabur dari sana. Saat di perjalanan, Kim Dogi terus membuat Matsuda kesal akan perkataannya. Karena sudah sangat kesal, Matsuda meminta asistennya menghentikan mobilnya. Mereka lalu menuju ke parkiran kereta api dan mereka berduel 1 lawan 1. Namun, Kim Dogi berakting dengan berkelahi tidak serius melawan Matsuda. 떠나라. Mereka berduel dengan menendang satu sama lain yang membuat mereka jatuh bersama. Tiba-tiba hujan turun yang membuat mereka berhenti berkelahi dan tertawa bersama. Setelah itu, mereka minum bersama di stasiun kereta. Matsuda ingin Kim Dogi jadi anak buahnya. Namun Kim Dogi tidak mau menerimanya lalu pergi meninggalkan Matsuda. Besoknya, Kim Dogi bertemu rekan-rekannya. Goun kata dia sudah meretas semua perusahaan Matsuda, tapi data pentingnya dikelola secara analog. Tidak ada petunjuk apapun tentang Yun Iso. Kim Dogi lalu mengingat tentang kalung yang dipakai Matsuda dan berpikir kemungkinan besar data intinya tidak dibagi dengan orang terdekatnya. Untungnya lawan mereka hanya satu, yaitu Matsuda. Tiba-tiba Hoshino datang lagi dan meminta tagihan komisinya. Karena Pak Ji-on memberikan uang tidak sesuai keinginannya, Hoshino memarahinya lagi. Karena Gyeonggu bosan mendengar ocehan Hoshino, dia memberikan uang lagi. Hoshino pun pergi dari sana. Kata Pak Jang,
Dia tidak mempunyai apapun termasuk uang sepeser pun. Namun, saat Hoshino berjalan, para bawahan di Sasana mendatanginya. Mereka membuli Hoshino karena sudah tua berkeliaran terus. Akhirnya, Hoshino kabur dan dikejar oleh mereka. Kim Dogi lalu bertemu dengan Mikel untuk membahas Matsuda. Mikel ingin cepat membuat rencana dan menyusup ke sana. Lalu Kim Dogi memiliki sebuah rencana dan melihat ke arah Suzuki. 何見てんだよこの野郎。 Di sisi lain, Matsuda sedang meeting dengan koleganya. Lalu Matsuda kata, salah satu koleganya telah menggelapkan dana miliknya. Hal itu membuat si pengkhianat dibawa oleh para penjaga. Lalu saat Matsuda melihat di jendela, Kim Dogi dan Suzuki mulai berakting. Kim Dogi membenturkan kepala Suzuki ke mobilnya. Hal itu membuat Matsuda tersenyum melihat tingkahnya. 言ってること違うじゃん。そういうもんじゃない。 Saat Kim Dogi sedang membawa taksi, dia dihentikan oleh Matsuda dan mengajaknya pergi. Lalu, Suzuki menemui Mikel dan menggerutu tentang rencana si Kim Dogi karena telah mempermainkannya. Di sisi lain, Kim Dogi dan Matsuda sedang makan bersama. Setelah selesai makan, Kim Dogi menjelaskan masa lalunya tentang saudara dan bosnya telah mengkhianatinya. Sepatunya juga hadiah dari bosnya dulu. Mendengar itu, Matsuda ingin Kim Dogi jadi anak buahnya, bukan supir taksi. Tapi, Kim Dogi tidak mau karena dia tidak mengabdi kepada dua bos. Tapi bisa jadi pekerjaan sampingan saja. Lalu Matsuda menawarkan perempuan muda kepadanya karena dia punya banyak gadis ilegal yang bisa diperbudak. Namun Kim Dogi menolak pemberian dari Matsuda itu dan mereka pun pergi dari sana. Sorenya, mau ada pelelangan wanita ilegal di pinggir pantai. Kim Dogi bekerja jadi paruh waktu di sana dan menemui asisten Matsuda. Asistennya memberitahu Kim Dogi untuk berjaga di pinggir acara. Malamnya, saat mulai pelelangan, Kim Dogi dan dua mekanik melihat acara itu dengan sangat marah. Lalu mereka sudah bersiap untuk melancarkan misi menyelamatkan para wanita itu. Kim Dogi mulai menyerang mereka dan dua mekanik melemparkan bom asap. Lalu Go-eun datang membawa motor untuk menghalangi di bawah para wanita itu. Kim Dogi terus melawan para penjaga itu, dan di saat Kim Dogi sedang melawan para penjaga, Go-eun membawa para wanita menuju pinggir pantai. Saat asisten Matsuda ngising, dia ditelepon bawahannya. Para wanita naik ke kapal yang dibawa oleh Pak Jang. Asisten yang sudah sampai marah karena kejadian itu. Di sisi lain, di tempat Yun Iso, Matsuda yang mau membawa Yun Iso ditelepon asistennya dan meminta membunuh semua bawahannya. Yun Iso menghela nafas tidak jadi dibawa Matsuda. Besoknya, Kim Dogi dimarahi oleh Mikel karena bergerak sendiri. Kim Dogi kata, jika kita tidak bergerak, mereka akan menghentikan aksinya dan menghilang, serta membawa para korban entah kemana. Karena Kim Dogi kesal, dia meninggalkan mereka. Tapi Suzuki masih mencurigai Kim Dogi yang bisa bekerja di dua kubu. Kim Dogi lalu berunding agar dia bisa masuk ke markas Matsuda. Lalu, si Hoshino datang lagi ke tempat mereka membawa seorang teman. Hal itu membuat Kim Dogi memikirkan sebuah rencana lagi. Lalu para bawahannya Matsuda dan juga Kim Dogi dikumpulkan di suatu tempat. Matsuda sangat kesal membunuh para bawahannya yang mengira mengkhianatinya. Lalu saat giliran Kim Dogi, dia kata Matsuda pengecut karena membunuh semua bawahannya karena satu pengkhianat. Kim Dogi mengejeknya yang takut akan dikhianati anak buahnya. Lalu Matsuda menerima telepon dari seseorang yang mengatakan kalau dia pemilik asli tanah tempat Matsuda berdiri sekarang. Kakek itu memberitahu kalau dia Hoshino Yakuza terdahulu. Mendengar itu, Matsuda sangat marah kepadanya, lalu bergerak menuju ke tempat kakek itu. Tapi Kim Dogi ingin ikut ke sana juga. Matsuda pun mendatanginya dan memotong ikatannya. Di sana ternyata tempat para pensiunan Yakuza tinggal. Hoshino sedang santai menggambar kucing yang ia beri makan. Lalu, Matsuda dan Kim Dogi sampai di tempat Hoshino. Mereka semua berjalan naik ke atas menemui si kakek itu. 行くぞ。 Setelah mereka sampai di tempat itu, ternyata yang mendatangi mereka adalah Pak Jang dan dua mekanik
yang sedang menyamar menjadi yakuza. Matsuda meledek Pak Jang karena tempat sudah sangat tua dan tidak layak jadi kantor. Karena era kalian sudah hancur. Ternyata Hoshino mendengar semua perkataan Matsuda. Lalu Matsuda mengejek dengan memberikan receh ke Pak Jang. Saat mereka mau berkelahi, Pak Jang berakting dengan memuntahkan darah dengan sangat banyak. Kim Dogi berpikir dengan darah sebanyak itu dia akan mati. Lalu, saat Matsuda mau pergi, Kim Dogi menusuk Pak Jang karena menyerang dari belakang. 後ろから襲うやつか。 Lalu saat mereka pulang, Matsuda ingin membalas budi kebaikan Kim Dogi. Ternyata darah yang banyak itu perbuatan si Gyeonggu. Kim Dogi lalu dibawa ke markas tempat Matsuda menjalankan situs judinya. Kim Dogi juga melihat para budak wanita sedang memijat para lelaki. Dia juga terkejut melihat budak yang sedang sakit. Lalu saat Kim Dogi duduk bersama di ruangan Matsuda, Matsuda tanya bagaimana bosnya. Kim Dogi kata bosnya sangat mempercayainya. Matsuda curhat kalau dia tidak pernah percaya kepada seseorang. Karena itu dia lebih dulu mengkhianati mereka. Lalu Matsuda mengajak Dogi untuk jadi keluarga, bukan bawahannya, saudara yang bertukar cawan di altar. Kim Dogi pun menyetujuinya. Kim Dogi lalu memberi hormat kepada Matsuda. Besoknya, Mikel marah kepada Kim Dogi yang sudah mau jadi saudara Matsuda. Di sisi lain, Hoshino mendapatkan pesan video dari Goen. Karena sudah banyak ejekan yang terlontar kepadanya, dia menjadi semangat lagi dan membawa para anak buahnya. 国道をなめろな。 Lalu acara pelantikan saudara secawan antara Kim Dogi dan Matsuda akan dimulai. Setelah meminumnya, mereka saling bersalaman menandakan sudah jadi saudara. Namun tiba-tiba, para bawahannya Hoshino datang menyerbu tempat itu. Hoshino menantang Matsuda untuk duel antar geng orang tua dan muda untuk jadi yakuza sebenarnya. Mereka pun saling berkelahi yang didominasi oleh kelompok Hoshino. Namun Kim Dogi membawa Matsuda kabur dari sana dan para polisi dan detektif datang ke situ menghentikan perkelahian. 行くぞ。 Setelah itu, mereka semua dibawa ke kantor polisi. Semua rencana itu ternyata dari Kim Dogi yang membuat Hoshino marah kepada Matsuda. Di sisi lain, Kim Dogi dan Matsuda sedang kabur dari kejaran polisi. Kim Dogi bersembunyi di sebuah garasi yang membuat Matsuda kagum kehebatan menyetirnya. こんなんて一体俺タクシーの運転。 Lalu saat di markasnya, Matsuda sangat marah atas kejadian tadi dan berpikir ada pengkhianat di dalam organisasi. Kim Dogi lalu membuka berangkas Matsuda dengan kunci yang telah dicurinya. Matsuda bertanya-tanya kenapa Kim Dogi melakukan itu. Kim Dogi kata liburan sekolah hampir selesai dan Yun Iso harus kembali ke sekolah. Karena Matsuda marah, mereka berduel lagi. Kim Dogi membantingnya dengan sangat gampang dan berkata kalau kau payah dalam berkelahi. Kim Dogi membawa Matsuda untuk dicelupkan kepalanya ke dalam air. Setelah itu, Kim Dogi memukulnya dengan sangat marah dan membantingnya. Tapi ternyata Matsuda berhasil meraih pistol. Namun, Mikel sampai tepat waktu dan menyentrum Matsuda. 俺が先だって言ったよな。 Not late this time. Di sisi lain, Go-eun dan dua mekanik menghampiri Yun Iso. Akhirnya, Yun Iso senang karena sudah diselamatkan. Singkatnya, Yeji berada di tempat pantai. Lalu Yun Iso mendatanginya. Hal itu membuat Yeji menangis merindukan Yun Iso. Mereka pun berpelukan karena gembira. Kim Dogi yang melihatnya dari kejauhan tersenyum senang. Lalu, sebelum misi diselesaikan, Kim Dogi mendatangi dua orang kurir yang membawa Yun Iso. Kim Dogi mengunci ruangannya yang membuat mereka kesal. Lalu Kim Dogi menghajar mereka berdua hingga babak belur. Setelah itu, Go-eun bertanya biaya mereka karena biayanya mahal pergi ke Jepang. Pak Jang menenangkan mereka karena uangnya sudah diterima. Ternyata, uang itu diambil dari uang milik Matsuda.
Dan setelah itu Kim Dogi memberitahu kalau misi ini sudah selesai. O283는 종료합니다. Dan episode kedua pun telah selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar tahu kelanjutan episode selanjutnya. See you!